In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. It's Estella. Thank you udah datang hari ini. Harusnya udah berapa bulan yang lalu ya? Iya, cuma kemarin lagi parah-parahnya kan. Jadi susah keluar rumah. Semua juga masih panon kalau yang beberapa bulan yang lalu ya. Sekarang mah udah kayak gak berasa ada apa-apa ya kelihatannya ya. Jadi selama pandemik naik atau turun berat badan? Naik dan turun. Kemarin sempet naik, tapi udah turun lagi sekarang. Karena masih olahraga di rumah atau gimana? Aku bukan olahraga lagi. Aku gymnya pindah ke rumah sekarang. Karena saking kangen gymnya kan, aku nge-gym di luar, akhirnya aku beli dumbbell sendiri. Oh, lu berarti tipe orang yang sampai se-freak itu olahraga? I'm a gym freak and I'm not ashamed. Gak malu gue. Terus masuk pertama kali gym kenapa emang? Masuk pertama kali gym karena gendut. Semua orang pasti kayak gitu lah ya. Iya, gendut kan. Terus habis itu enggak sih, sebenarnya udah mulai diet, udah mulai olahraga di rumah. Tapi orang tua aku tuh dulu kasihan nih anak nih loncat-loncat sendiri gitu kan di rumah. Kalau nggak ada kuota nggak bisa olahraga kan, karena ngeliatnya di YouTube gitu kan. Sampai downloadin video aerobik di rumah. Jadi akhirnya masuk gym. Terus mami aku ngeliat kan, ya udah coba nge-gym. Awalnya tuh trial dulu, kayak ayo coba sekali, terus ikut kelas kan yang kayak tonjok-tonjok gitu kan. Seru banget tuh, melepas emosi. Terus habis itu detik itu juga pas pulang, aku bilang enggak Mi, Eca nggak mau trial, Eca mau masuk sekarang. Terus ya udah akhirnya masuk. Jadi sebenarnya karena orang tua awal-awalnya. Iya, karena kan aku belum aku pikir tuh nggak bakal dibolehin nge-gym gitu loh. Mau minta tuh takut gitu. Karena belum batas umur lagi. Iya, karena aku mikirnya masih kecil kan. Aku nge-gym masih umur 13. SMP? Yes. Emang boleh masuk gym ya? Iya, ya maka itu. Jadi takut kan mau minta juga. Terus aku pikir belum boleh, tapi ternyata pas datang ke gym boleh. Jadi emang dari dulu aku di gym tuh kayak paling muda di situ. Oke, berarti lu dari SMP udah mulai gym? Yes, SMP kelas 3 sih. Masih 13-14 tahun, lupa. Dan separah apa lu dulu? Aduh, separah itu. Ini apa ya? Gede banget. Aku tuh pakai baju yang sekarang, baju yang dulu dipakai sekarang tuh, even sekarang ya aku lagi gemukan aja, baju yang dulu tuh masih kayak karung. Jadi ini pertanyaan sebenarnya yang tidak boleh dipertanyakan kepada wanita biasanya. Oke. Emang sementok berapa sih berat lu dulu? Ya lah, berat badan. Berarti aku wanita yang luar biasa. Berat badan gak ada artinya sekarang bagi aku. Mentok berapa dulu lu? Aku mentok tuh terakhir nimbang 107 kilo ya. 107 tapi... Di saat umur lu? Di saat umur aku 13 apa 12 tahun gitu. Pokoknya awal masuk kelas 2 SMP itu kan masih 12 tahunan lah. 12 tahun. Nah terus tapi abis itu aku gak berani nimbang lagi. Jadi terakhir tuh 107. Dan the next over parah dong kalau next time aku nimbang itu tuh timbangannya error. Jadi gak berani lagi gitu kan. Jadi ya aku gak tahu deh habis itu berapa gitu kan. Tapi ya mungkin paling mentok 110 kali ya. Paling mentok ya. Enggak, berarti itu bukan karena lu perempuan aja, tapi dari usia lu juga itu over banget dong. 13 tahun itu paling kan tinggi masih baru berapa? Enggak, jangankan usia deh. Itu satu badan penyakit semua loh isinya. Maksudnya di umur aku yang 13 tahun nyawa aku tuh udah terancam sebenarnya. Jadi aku udah dibilangin ntar takutnya nggak bisa jalan pertama gitu kan. Iya. Terus kedua karena aku makannya nggak sehat, terus pola hidupnya nggak sehat, mata aku itu katanya kalau misalnya nggak diobatin umur 18 tahun bisa buta. Kalau begitu terus abis itu aku fatty liver. Jadi fatty liver. Terus habis itu aku juga lemah jantung karena jantungnya tuh nggak bisa memompa karena kebungkus karena lemak. Over atau emang karena penyakit bawaan? Enggak, karena lemak, karena kebungkus lemak. Jadi jantung aku nggak bisa memompa. Tapi aku juga punya asma. Wow, semua udah jadi situ lah, jadi satu. Iya, makanya jadi udah kompleks banget gitu loh. Itu karena emang dari kecil atau emang karena pola makan lu dari, kan banyak banget yang orang tua demen banget ngeliat anaknya lucu banget kalau gendut gini makan. Itu dari kecil atau emang gimana? Aku tuh lahirnya kecil. Aku tuh lahirnya kurus kayak normal, malah kekurusan gitu pas lahir. Nah, terus mama aku tuh takut aku sakit. Ini anak kenapa kurus banget? Akhirnya dibawa ke dokter dikasih vitamin. Tapi abis itu kan katanya kan kalau dikasih vitamin gitu kan, ntar kan emang gemukan tuh, wajar emang itu kan yang diinginkan. Nah tapi setiap ke dokter, ntar dokternya tuh bilang ntar juga kalau udah gede kurus sendiri.
Oh iya, standar sih ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih batas gedenya nih umur Pas berapa. kapan? Tapi akhirnya nggak kurus-kurus nih udah sampai SMP, yang ada malah makin tambah penyakit gitu. Makanya ya itu, jadi wah nggak mau nih, harus bisa diet. Oh, jadi berubah. lu over karena dari kecil dapat vitamin itu, jadi nafsu makannya jadi bertambah terus. Kebetulan berat badan orang tua jadi naik. jago masak. Orang tua jago kombinasi masak. Yang pas. Iya, pas banget ini. Jadi dan emang keluarga aku besar-besar sih. Semuanya doyan makan gitu kan. Jadi ya kan kita namanya anak kecil ya. Kita nyontoh yang kita lihat kan. Kita ngeliat orang tua kita, oh mereka makan biasa aja gitu kan. Ya udah kita ikutan makan dong. Gitu. Jadi di rumah lu juga pola makannya pun berantakan berarti sebenarnya. Berantakan. Emang kalau aku mau akui, aduh kalau mami nonton maaf ya. Tapi emang jujur berantakan. Jadi emang suka ngemil. Terus sekalinya masak tuh bisa yang 1 Tupperware gede. Jadi nggak diatur porsinya gitu loh. Nih. Pokoknya sampai kenyang lu makan gitu. Karena kan aku tinggalnya sama nenek ya. Dari kecil. Kalau sama nenek nih, orang-orang aja iya. kalau pulang ke rumah nenek dimasakin banyak. Gimana aku yang tinggal di rumah nenek terus? Besar lah. Iya, makanya. Dan akhirnya apa yang buat lu macu lu untuk kayak gue harus stop nih? Itu sebenarnya ini memacu ya, tapi bukan alasan utama ya. Yang pertama banget bikin aku berubah itu karena aku ngerasa patah hati sih. Tapi bukan fokus ke patah hatinya. Jadi lebih ke kayak aku kan, aduh ceritain ini gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Jadi aku tuh suka sama seorang cowok, sahabat aku sendiri dulu gitu kan. Dia tuh salah SMP satu dong ya? Iya, masih SMP gitu kan, masih kelas 2 gitu kan. Salah satu cowok. Siapa ya SMP global? Aduh. Orangnya masih enggak tahu sampai sekarang. Oh. Terus aku waktu itu curhat-curhatan lah kita gitu kan. Nah, dia tuh bilang, "Cak, gue lagi suka sama cewek nih," gitu kan. "Oh iya, siapa?" gitu kan. Udah ketar-ketir, aduh gue patah hati deh nih gitu kan. Terus dia bilang, iya, dia itu low banget. Dia tuh lucu, pinter, ramah, leadershipnya bagus gitu kan. Pokoknya sebagai cewek nih di mata gue dia perfect banget. Tapi dia cakep, dia kurus. Di situ aku langsung kayak, gimana? Dan pas aku tahu orangnya pun, kalau kita mau ngomongin prestasi, mau ngomongin secara ABCD, aku tuh ngerasa banyakan prestasi gue, pinteran gue. Tapi kenapa ya? Kesannya even sampai sahabat gue sendiri aja ngelihat gue kayak gitu. Kok dengan segala kemampuan yang gue milikin, gue gak bisa dihargain cuma karena fisik gue. Rasanya tuh kayak gitu. Terus, ya emang bener juga. Jadi, karena aku punya prestasi yang banyak gitu kan. Dan kebetulan aku dulu pinter. Insya Allah sampai sekarang. Tapi maksudnya, karena prestasi aku itu, orang-orang tuh deket sama aku untuk memanfaatkan aku gitu loh. Bukan karena emang pengen temenan. Bukan karena emang, pengen baik ke Etsa gitu. Jadi, aku inget banget malah dari dulu itu, aku kan ini namanya gendut ya, sebagai anak-anak gendut gitu kan. Terus sering dikatain sama teman-teman, tapi orang yang ngata-ngatain aku itu ujungnya minta contekan ke aku, minta dibantuin, diajarin. Apa yang lu rasain tuh kalau kayak gitu tuh? Lu mau marah tapi lu juga gak punya power kan? Iya, mau marah bingung gitu kan. Terus kayak, aduh gue juga butuh temen. Ada pikiran kayak gitu gak sih? Iyalah. Maksudnya masih kecil terus kan? Pada saat masih SMP, SMA, di gue sendiri ya, gue sendiri juga pernah ngalamin dimana krisis yang kayak paling gampang, nggak tahu lu sama tuh. Pas kalau misalnya ada guru kayak ini kita bikin tugas kelompok ya, itu udah mulai panik tuh kayak sekelompok sama siapa? Iya, ini, iya nggak sih lo? Lebih parahnya lagi yang ngomong guru olahraga tau nggak? Aduh, itu rasanya mau pulang gue. Yeah. Itu hati ini berasa banget tersayatnya gitu kayak, aduh, cuma karena gue gendut kan. Gak ada yang mau temenan, tapi emang jelek sih dulu. Maksudnya, gue akuin ya, maksud gue, orang ngebully gue, itu kan ada suatu alasannya gitu, ada landasannya gitu. Tapi, kalau sekarang ya aku pikirin, kalau dulu tuh mikirin kan sakit hati banget gue dibully orang-orang gitu kan. Tapi kalau aku pikirin sekarang, ya lu juga jahat sama diri lu, Eca, gitu. Eca, lu gendut, hitam gitu kan, bau. Lu emang karena efek lu gak ngurus diri lu dulu gitu kan. Lu aja gak peduli sama diri lu, masa lu mau expect orang-orang menghargai lu. Tapi, ya kita kan nggak bisa ngeliat satu sisi doang ya. I mean, bullying is still bullying. Kalau menurut aku ngata-ngatain orang tetap ngata-ngatain orang gitu. Tapi ya I can see that. Kayak ya gue paham lah kenapa lu kayak gitu ke gue dulu. Tapi gini loh. Menurut sendiri lo apakah setiap orang itu punya hak untuk ngejudge atau memberikan komentar terhadap seseorang walaupun orang itu juga sadar? Kalau menurut gue, kalau lu mau memberikan komentar, kita semua tuh punya etika gak sih? Kayak lu kan orang kan, lu manusia, lu punya hati, lu punya pikiran gitu kan. Kalau lu emang punya komentar, lu ada sesuatu yang tidak lu sukai, kan apa lu harus menyampaikannya dengan cara yang tidak baik? Apakah lu harus menyakiti hati orang lain? Gitu gak sih kan pikiran? Ya kan lu manusia, lu pikir dong kalau bisa itu dibalikin ke lu, apakah lu akan senang dengan perlakuan itu?
Kalau aku tuh mikirnya kayak gitu. Jadi kalau emang lu nggak suka sama sesuatu, iya, you don't have to make a fun of it. Lu nggak perlu ngata-ngatain gitu kan. Jadi aku nggak pernah membenarkan bullying, tapi aku juga nggak pernah membenarkan orang yang buta, nggak mau menyadari kekurangan dia gitu, juga gitu loh. Jadi oke, ini jadi ada dua aspek nih. Di satu aspek bahwa lo sendiri juga mengakui bahwa pada saat lo dibullying, kondisi pada saat itu lo menyadari bahwa lo sendiri juga tidak mencintai diri lo sendiri, dan kondisi itu emang secara looks emang ini lo parah sebenarnya. Tapi di satu sisi juga lo tidak pure menyalahkan orang yang berkomentar seperti itu. Bukan tidak pure menyalahkan kalau lo komentarnya caranya baik ya. Misalnya nih ya, Etsa, kamu tuh kegemukan. Kamu tuh harusnya bisa hidup lebih sehat. Harusnya kamu lebih merawat diri kamu. Harusnya kamu ini, kamu itu. Kan cara menyampaikannya enak gitu loh. Kayak buat menjadi Etsa yang lebih baik. Bukan buat menjatuhkan Etsa. Cara ngomongnya kan beda. Ada orang yang kayak, lu gendut, hitam, jelek. Itu udah jelas banget ngejatuhin gak sih? Tapi gini, bukankah pada saat kalau kita di posisi seperti itu ya, maksudnya gue juga pernah ngalamin di posisi itu, tapi physically, bukan not physically doang. Kita sendiri juga pada saat ada orang mau komennya baik juga kita was-was nggak sih? Takut enggak? Iya sih. Iya kan? Maksudnya gini, mungkin pada saat ini gua bisa menangkap itu, tapi pada saat kita di waktu yang dulu, kita jangankan orang ngomong biasa, bukan orang ngomong keras, orang ngomong biasa pun kita udah ketar-ketir kan? Iya, kayak tersinggung sih. Saking banyaknya dapet yang negatif jadi nggak tahan. Jadi gini loh, pada saat orang sudah terbiasa mendapatkan tekanan atau pressure, ada orang baik pun sekalipun yang ngomong, nggak percaya, insecure, nggak percaya. Tapi itu ke bawah sih efeknya sampai sekarang. Jujur, walaupun misalnya Etsa kelihatan pede ya di luar, tapi itu orang tuh ini banyak banget yang suka nanyain, Kak Etsa masih insecure nggak sih? Suka insecure nggak sih? Jujur, efek bullying yang aku rasain dari dulu sampai sekarang itu, maksudnya gimana ya? Itu nggak berhenti 100%. Ngerti gak sih? Pasti di hati kecil kita, apalagi kalau misalnya on our bad days, itu masih berasa gitu loh. Masih yang kayak, aduh apa iya ya gue sejelek itu, masih ada kayak gitu kan. Karena kita juga manusia gitu kan, ngerasain sakit hati wajar. Tapi on the other hand, ya hal-hal kayak gitu tuh, kalau aku ya sekarang ngelihat tukang bullying kayak gitu, aku udah gak mikirin perkataan mereka ngatain aku, tapi aku lebih ngelihat kayak, oh lu tipe orang yang seperti itu ya. Gue tahu nih lu orangnya kayak gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh, bagi aku ya, orang yang suka ngatain orang lagi, yang suka bullying itu tuh nggak ada bobotnya sebagai manusia gitu loh. Jadinya. Tapi menarik adalah lu masih insecure sampai tahap seperti ini. Insecurities itu adalah membuat kita maju loh. Aku nggak menganggap insecurities itu buruk 100% loh. Semua manusia itu kalau nggak insecure, jadinya kepedean. Oh. Iya nggak sih? Kalau lu nggak insecure nih sekarang, misalnya nih ya, insecure tuh emang apa? Insecure itu kan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Misalnya nih, gue mau ikut lomba A gitu kan. Wah, tapi kompetitor gue nih jago-jago nih. Itu kan seenggaknya ada rasa, oh iya ya, gue harus lebih jago nih. Oh dia lebih jago dari gue gitu kan. Ada rasa, oh iya gue kurang. Gak lebih dari orang lain. Dan menurut gue, insecurities kita itu, yang masih di batas sehat ya, itu bisa ngebantu kita menjadi orang yang lebih baik juga. Oh, oke. Gue nangkep di sini bahwa insecure yang lu pakai sekarang ini adalah sebagai payung atau sebagai minimal ancang-ancang nih, supaya satu lu juga tidak over, dan lu juga tahu bagaimana melangkah ke depannya. Iya, jadi lebih ke apa sih namanya tuh yang kayak introspeksi diri lah. Insecurity itu kayak reminder bahwa lu tuh belum perfect, lu tuh bukan manusia sempurna, lu tuh masih bisa diperbaikin ke depannya. Bukan berarti insecure yang kayak lu jelek, lu ini, lu itu, lu hitam gitu kan, lu nggak bisa apa-apa, nggak berguna, lu kan ada tuh yang insecure kayak gitu kan. Yeah. Nah, aku tuh ngeliat insecurities itu gak selamanya buruk. Jadi dengan insecurities ini, kalau kita bisa menjadikan dia teman, malah jadi lebih bagus nggak sih ke depannya kitanya? Kalau aku jadi kayak gitu. Nah, tapi bagaimana lu bisa memisahkan antara gini, yang sulitnya orang gini. Orang kadang-kadang nggak percaya diri, atau bekas dulu korban bullying atau sekarang masih dibullying adalah dia masih belum mampu membedakan antara pelaku dan omongannya. Nangkep nggak lo? Maksudnya kalau di sini kan lo sudah mulai bisa membedakan bahwa gini, gue nggak masalah sama orang yang ngomong, tapi yang diomongin mungkin bisa bahan pertimbangan buat gue. Tapi kan itu untuk memecah ini
nggak semudah apa yang kayak kita bicarakan sebenarnya. Iya, ya iyalah, it took years. Aku bertahun-tahun baru bisa sampai ngomong kayak sekarang. Tapi maksud aku ngelawan tukang bullying itu emang nggak semudah gitu. Nggak yang kayak lu menjentikan jari, membalikkan telapak tangan, nggak kayak gitu. It took years buat ngebangun mental kita, ngebangun diri kita gitu kan. Kayak gini, kalau misalnya kita sering dibully, ini kan kita sesama dibully ya, bertahun-tahun kan nih di sekolah nih. Itu kan sama aja kita memasukkan hal-hal negatif ke diri kita. Ujungnya kita akan menjadi orang yang negatif juga gitu loh. Kalau misalnya kayak gelas diisi yang jelek-jelek gitu kan, ya isinya penuh dengan kebencian gitu kan. Nah, aku tuh selama bertahun-tahun aku berusaha bangkitnya itu dengan memasukkan hal-hal negatif ke gelas itu. Hal-hal positif ke gelas itu. Jadi yang tadinya isinya negatif semua nih, diisi sama air bersih, lama-lama keluar kan yang negatif. Tapi itu gak bisa tiba-tiba juga. Tapi pada saat lu masukin positif, itu pasti akan yang negatif akan lebih banyak lagi. Karena orang di sekitar kita itu bukan paling gak suka. Mungkin ada hal baru yang buat mereka kayak, lu mau ngelakuin perubahan nih, kayak bisa aja sih lo. Kayak sanggup aja. Itu setahu gua dan dari pengalaman gua, itu pressure jauh lebih berat dibanding lu gak ngelakuin apa-apa. Bener gak? Oh gila, gue sampai merinding loh mengingat masa-masa itu. Iya. Aku sampai merinding ngedenger Carol ngomong gitu. Bener kan? Iya, karena aku inget masa-masa itu. Aku mengalami hal itu juga sih. Yang kayak kita dibully nih, berusaha jadi lebih baik, taunya malah makin kena gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi emang dari situ aku belajar. Ini butuh bertahun-tahun juga ya. Maksudnya ini kan selama perjalanan ya. Aku belajar bahwa kita mau ngapain aja itu gak semua orang akan suka. Tapi nggak tentu juga bahwa hal negatif yang datang ke kita lebih banyak. Nggak tentu. Aku bisa bilang bahwa saat kita berubah makin banyak bahan yang bisa dihujat. Tapi saat kita berubah juga, aku yakin kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan juga. Gak dikit kok orang-orang baik yang sekarang datang ke hidup aku, kayak misalnya Kak Arnold. Coba kalau misalnya waktu itu aku nggak berubah, nggak nge-gym, kita nggak ketemu orang baik gitu kan. Terus aku bisa ketemu koneksi A, B, C, D, ketemu sama orang-orang, kolaborasi ini itu, menjadi Estela yang sekarang. Itu adalah sebuah perjalanan yang mungkin emang awalnya kita harus melewati masa-masa yang sulit dulu gitu loh. Oke. Tapi gini, mungkin lu bisa dapat lingkungan itu, gua pun juga bisa dapat lingkungan itu. Gua nggak tahu lu titik balik lu di mana. Titik balik gue adalah pada saat gue lepas dari masa-masa SMA gue masuk di kuliah, langsung gue pindah lagi. Di saat itu gue mulai dapet yang kayak lu bilang tadi. Iya, betul. Kita bisa choose, kita bisa pilih orang in the circle kita siapa. Iya, karena skupnya gede juga kan. Skupnya besar. Pada saat kita sudah kuliah, pada saat apalagi kita sudah bekerja, kita bisa milih. Bener. Kita bisa mulai ibarat kata nyaring. Gue nggak mau ketemu lu, gue mau ngobrol sama lu, atau gue mau intimate sama lu, kita bisa pilih. Yang paling besar adalah karena gini, gue menyoroti juga karena pengalaman kita pasti rata-rata orang dibullying itu masih zaman di sekolah. Bener. Nggak? Enggak, gini deh. Gue tuh pernah ditanya, lu dibully kapan? Nah, terus gue tuh mikir kan, kapan? Maksud lu kapan tuh gimana gitu kan? Iya, dari kapan sampai kapan? Terus gue bilang, gue dibully seumur hidup gue. Terus orang itu sampai yang bengong gitu loh. Jadi emang paling besar ya di sekolah itu tadi. Iya kan, karena gini, ketakutan orang untuk keluar dari zona itu, untuk berubah daripada saat lo yang tadi lo bilang negatif masuk, pada saat di sekolah kita nggak akan bisa milih. Everyday kita dapat pressure tersebut, iya nggak? Oke. Paham nih pokoknya. Gue rasa lo juga pas mungkin pada saat lo SMP dan SMA dan sekarang, lo bisa menjadi orang lebih dewasa, lo bisa dapat point of view lo sekarang. Pada saat lu udah mulai tahu bahwa dunia luar seperti apa. Tapi pada saat kita di sekolah, kita nganggapnya kita mau keluar aja tuh takut banget. Iya. Kayak orang tua aku emang sering ngomong kayak, "Dek, ini tuh cuma masa sekolah. Nanti," maksudnya ada saat-saat dimana kayak SMP, SMA tuh aku ngerasa kayak, aduh, Eca mau nyerah. Eca udah gak kuat. Nah, ya gitulah. Tapi orang tua tuh selalu bilang, dunia ini tuh luas. Nanti kamu kalau keluar makin banyak ketemu orang, gak bakal ketemu itu aja gitu kan. Cuma saat itu aku ngerasanya itu kayak omong kosong gak sih? Kayak, ya orang yang di depan mata gue sekarang merasa tersakiti gitu kan. Tapi yang aku lakukan dulu ya, saat aku menerima pressure sebanyak itu dari sekolah dulu, yang aku lakukan, aku makin maju. Jujur. Aku, untuk menghindari bullying itu ya, aku makin maju. Aku dari kecil itu diajarin sama orang tua, kalau kamu dibully,
kamu harus lawan. Tapi aku bukan tipe orang yang suka berantem. Aku bukan tipe orang yang kalau dikatain aku ngatain balik. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu kan. Jadi bingung mau ngelawannya gimana gitu kan. Aku ngelawannya adalah dengan itu tadi, dengan prestasi yang aku punya. Makanya aku tuh di sekolah rajin banget belajar segala macam. Sebenarnya itu lebih ke pembuktian diri aku supaya aku tuh tahu gue tuh ada kelebihannya. Gue tuh nggak cuma badan gue doang. Gue tuh nggak cuma yang lu bully doang. Gue tuh punya kelebihan ini itu gitu loh. Jadi cara aku bukannya sekedar misalnya yang kayak milih temen, enggak. No, lu mau ngebully gue, ayo bully gue, tapi gue lebih hebat dari lu. Ada sesuatu yang bisa kayak karena lu punya itu. Semua orang menurut gue punya. Gue di posisi itu. Gue di posisi itu. Gue tidak pintar juga. Ya tapi kan semua orang punya. Tapi kan bukan berarti lu nggak ada bakat. Gini loh. Pada saat lu di pressure seperti itu, lu untuk bisa tahu lu punya bakat, lu bisa mulai mengasah keterampilan lu, itu penuh ketakutan juga gak sih? Banyak sih bakat yang baru keluar setelah lulus SMA. Iya benar. Tapi maksudnya di saat walaupun ya gak diliatin orang-orang, dulu aku tuh tetap diem-diem melakukan itu. Maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin emang kata orang tua aku tuh juga sebagai anak kecil pikiran aku tuh ketuaan. Tapi dari kecil itu, dari mulai SMP aja, aku tuh udah mikir hidup gue ini nggak cuma di sekolah doang. Aku tuh cita-citanya banyak banget kak dari dulu. Kayak gue pengen jadi A, B, C, D. Sekarang kalau misalnya gue keburu kalah di sini, kalah di sekolah, kalah perjuangan gitu kan ibaratnya. Ntar hidup gue yang kedepannya gimana? Kayak aku tuh nggak sabar untuk mencapai hidup di depan aku. Jadi mau nggak mau diem-diem. Walaupun orang nggak ada yang tahu, misalnya dulu aku suka kayak latihan dance di rumah, yang kayak cuma ngeliatin dari YouTube yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kelebihan kita itu nggak mesti di akademis juga kan, walaupun di sekolah gitu. Tapi lu bisa show off atau misalkan quote unquote lu bisa tunjukin kelebihan lu. Apakah pada saat masih sekolah lu bisa tunjukin atau setelah dari situ? Kelebihan apa dulu nih? Karena kalau pas sekolah, bakat-bakat pada kalau misalnya bakat-bakat dalam seni itu baru pas keluar sekolah. Tapi kelebihan aku yang lain kayak misalnya leadership yang kayak gitu-gitu ya. Itu emang aku gas banget sih dari di sekolah. Gitu.